Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita semua tahu, tanggal 17 Agustus 1945, hari ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi, tahukah kamu bahwa naskah asli proklamasi, tulisan tangan Soekarno sendiri, nyaris lenyap dibuang begitu saja ke tempat sampah? Apa? Dibuang ke tempat sampah? Ya, kalian tidak salah dengar. Teks proklamasi tulisan tangan pertama Soekarno hampir dibuang ke tempat sampah. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya dari kami. Mari kita kembali ke dini hari, 17 Agustus 1945. Suasana Jakarta gelap dan sunyi. Tentara Jepang masih bersenjata, sementara tekanan dari para pemuda makin memuncak. Di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 milik Laksamana Jepang, Tadashi Maeda, 3 tokoh besar bangsa berkumpul, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sanalah Soekarno mulai menulis sebuah pernyataan yang akan mengubah sejarah Nusantara. Dengan pena di tangan dan tekad di dada, Soekarno menuliskan teks proklamasi. Bukan di ruang mewah, bukan dengan lampu sorot, tapi dalam keheningan, di bawah bayang-bayang kekuasaan militer Jepang. Setelah Soekarno selesai menulis, teks itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang dan disempurnakan. Dialah yang mengubah redaksi menjadi lebih kuat, menambahkan atas nama bangsa Indonesia dan menandai akhir kalimat tanpa tanda tangan Jepang. Hasil ketikan inilah yang dibacakan Bung Karno keesokan harinya, pukul 10.00 pagi di Pegangsaan Timur, 56, Jakarta. Namun, setelah semua euforia selesai, setelah upacara dan bendera dikibarkan, naskah tulisan tangan asli dokumen pertama kemerdekaan kita dianggap tidak penting lagi. Tanpa ada keputusan resmi, tanpa upaya penyelamatan, naskah asli tulisan tangan Bung Karno dibuang ke tempat sampah. Senyap, sunyi, terlupakan. Iya, seperti kita nemenin dia dari nol, pas dia udah di atas. Dia malah melupakan kita karena kita sudah dianggap tidak penting. Sakit woi, sakit sekali. Hahaha. Kok malah jadi menggalau gini? Kita lanjut ke videonya aja.
Tidak usah menggalaukan si dia. Yang udah jelas dia bukan milik kita. Tapi sejarah punya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Adalah Burhanuddin Muhammadiyah, seorang wartawan, pejuang, dan tokoh kemerdekaan yang secara tak sengaja menemukan kertas itu. Dengan naluri jurnalistiknya, ia tahu kertas itu bukan sembarang kertas. Ia ambil, ia simpan, dan merahasiakan keberadaannya selama lebih dari 4 dekade. Selama 47 tahun, naskah itu disimpan rapat-rapat hingga akhirnya tahun 1992 BM Diah menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Dan pada tahun 1995, naskah itu resmi menjadi bagian dari Arsip Nasional Indonesia. Bayangkan, jika BM Diah tidak menemukannya, tidak ada lagi dokumen autentik sebagai saksi kelahiran Indonesia. Tidak ada bukti fisik dari perjuangan malam itu. Naskah proklamasi bukan sekadar tulisan. Ia adalah jiwa, tekad, dan harga diri bangsa. Kita seringkali hanya menghafal isinya, tapi tidak menyelami kisah di baliknya. Hari ini, kamu tahu bahawa kemerdekaan bukan sekadar teks, tapi perjalanan penuh keajaiban dan kadang kealpaan. Inilah saatnya kita melek sejarah, ingat siapa yang memperjuangkannya, dan jangan pernah remehkan sesuatu hanya kerana terlihat sepele, karena satu kertas kecil telah menyelamatkan martabat satu bangsa besar. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan hati, klik like-nya, subscribe, dan bagikan ke orang terdekatmu. Karena sejarah bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dijaga dan diceritakan kembali